Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin. Nah, pada video berseri ini ya, yang membahas tentang figur atau sosok capres-cawapres yang berpotensi di 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sosok dari Risma, seorang mantan kepala daerah dulu, wali kota Surabaya, dan sekarang menjadi Menteri Sosial. Apa keunggulannya dari seorang Risma ya, ketika misalkan ingin menjadi capres dan cawapres? Tentu dia seorang mensos, menteri sosial, yang kerjanya membagi-bagikan bantuan gitu kan. Nah, kalau ini dikelola dengan baik ya oleh Risma, ini menjadi keuntungan sendiri. Nah, ini kan kalau di Kemensos kan banyak program-program sinterklas ya, artinya yang bisa dirasakan oleh publik. Jadi kalau dia bisa mengelola dengan baik kementerian sosial itu menjadi kementerian yang bagus ya, bisa memberikan kontribusi bantuan-bantuan yang nyata dan tidak bermasalah bagi masyarakat, tentu akan menjadi keunggulan bagi dirinya. Dan lalu keunggulan yang lainnya adalah dia pernah menjadi kepala daerah gitu loh. Ini juga menjadi ukuran bagi rakyat atau publik untuk melihat track recordnya, apakah bagus atau tidak ya. Seperti apa latar belakangnya, itu bisa diungkap dari kinerja-kinerja sebelumnya. Nah, lalu apa yang menjadi kekurangan dari Risma ya? Ya kekurangannya Risma ya itu tadi ya, karena dia mungkin sering bekerja sendirian ya kan. Kadang-kadang dia offset gitu, misalkan mengangkat barang-barang sendirian dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sosok yang biasa sebenarnya dilakukan oleh seorang Risma. Tapi kalau seorang menteri kan sebenarnya kebijakannya yang harus dimunculkan, ya kebijakannya berpihak kepada rakyat atau tidak gitu. Karena kalau sudah bicara angkat barang dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah bentuk atau bagi lawan politik akan dianggap pencitraan. Nah, lalu apalagi ya yang menjadi kekurangannya? Ya tentu Bu Risma pernah sering marah-marah gitu ya. Ini menjadi tidak bagus dan tidak baik gitu. Memang menjadi kepala daerah, menjadi menteri itu kalau tidak siap dengan mental ya, dengan kondisi melihat birokrasinya yang lambat, yang susah bekerja ya, kemungkinan rasa marah itu akan muncul. Tapi seorang figur pemimpin itu tidak boleh mengungkapkan rasa marahnya kepada siapapun, termasuk pada anak buahnya. Nah, kemarin terjadi di persoalan juga di Bupati Alor ya, bagaimana Risma dan stafnya mengalihkan bantuan PKH itu kepada DPRD. Ini sesungguhnya kalau menurut hemat saya sesuatu yang salah ya. Nggak boleh lah PKH itu diberikan oleh DPRD, melalui DPRD, mestinya melalui pemerintahan daerah, apapun itu alasannya. Dan itu juga menjadi kekurangan bagi seorang Risma. Apapun pembenaran dari Risma dan apapun alasannya itu gitu. Nah, lalu juga kekurangannya apa? Dan tentu kekurangan yang lain adalah dia ada di PDIP ya, partai yang menaungi dirinya, partai yang telah membesarkan dirinya. Kita tahu etika dan budaya di PDIP itu ya tidak boleh muncul kalau ada putri mahkota atau ada figur lain yang sudah disiapkan. Oleh karena itu ya Risma ketika ditanya ya beberapa waktu yang lalu di DPR oleh wartawan katanya, apakah Bu Risma mau maju? Dia jawabannya ya saya nggak punya uang katanya. Ya lain sebagainya. Artinya dia paham betul. Padahal bukan itu kultur di PDIP. Dia tidak hanya ingin muncul ya lalu akan berbentrokan dengan putri mahkota maupun ketua umum Ibu Megawati, seperti yang terjadi pada Ganjar. Nah, itu kan terjadi bentrok gitu karena Ganjar elektabilitasnya juga bagus. Nah, Risma juga kan elektabilitasnya kelihatan dibandingkan Mbak Puan itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita melihat ya apakah Risma itu menjadi sosok yang bisa menjadi capres atau cawapres, ya kansnya tentu ada ya kan. Cuma persoalannya tadi bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalannya di internal PDIP agar bisa didukung oleh partainya, dan yang kedua mesti memiliki elektabilitas yang tinggi. Siapapun dia termasuk Risma, kalau dia memiliki elektabilitas yang tinggi ya terus ya, tentu akan ada partai yang meminangnya termasuk partainya sendiri.
maupun partai yang lain di luar PDIP. Tetapi kalau elektabilitasnya stagnan, bahkan cenderung menurun, ya tentu akan ditinggalkan. Itu sudah hukum alam dalam konteks pencapresan. Nah, karena kita semua ya rakyat, partai politik akan mendukung siapapun yang berpotensi akan menang, ya berpotensi yang akan unggul, ya kan? Karena ya kalau mendukung yang kalah itu secara psikologi politik juga ya rugi. Tapi kalau yang mendukung pada orang yang akan menang, tentu juga akan menjadi sebuah keuntungan baik bagi partai politik maupun bagi para relawan. Nah, oleh karena itu tetap potensinya ada, tapi saya melihat ya mungkin ya PDIP punya skenario yang disiapkan ya. Kalau tidak Puan siapa, kalau tidak Ganjar siapa, kalau tidak Risma siapa. Nah, saya sih meyakini kita lihat saja dinamika politik yang berkembang ke depan, baik di internal PDIP maupun dalam konteks politik nasional. Ya, kita lihat apakah Risma memiliki elektabilitas yang tinggi, apakah stagnan atau menurun. Semua tergantung dari apa yang dilakukan oleh Risma itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.